Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Habibah, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas IFET Semarang dengan NIM 12211100014. Pada video ini, saya ingin membahas mengenai komunikasi antar pribadi. Nah, pernahkah kalian merasa bingung saat berkomunikasi dengan orang lain? Atau kalian bertanya-tanya bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang lain secara efektif? Dan apa yang membedakan komunikasi antar pribadi dengan jenis komunikasi lainnya? Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana contoh komunikasi antar pribadi yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu komunikasi antar pribadi. Jadi sederhananya, komunikasi antar pribadi adalah interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih di mana terjalin keakraban dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam komunikasi antar pribadi, pesan yang disampaikan tidak hanya berupa pesan verbal seperti kata-kata dan kalimat, tetapi juga pesan non-verbal seperti mimik wajah, gestur tubuh, dan intonasi suara. Jadi, berbeda dengan komunikasi massa yang ditunjukkan kepada banyak orang. Komunikasi antar pribadi lebih bersifat personal dan individual. Artinya, komunikasi ini fokus pada membangun hubungan dan saling memahami antara dua orang atau lebih yang terlibat. Komunikasi antar pribadi juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah orang yang terlibat, yaitu komunikasi diadik atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang seperti percakapan kita dengan teman kita, komunikasi triadik atau komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang seperti berdiskusi antar kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Nah, agar terjalin komunikasi antar pribadi yang efektif, terdapat beberapa ciri yang perlu diperhatikan, yaitu keterbukaan, seperti adanya keterbukaan dan kejujuran dalam penyampaian pesan, kemudian sikap positif, empati atau mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain, kemudian dukungan atau memberikan dukungan dan dorongan kepada orang lain. Komunikasi antar pribadi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu komunikasi informal atau komunikasi yang spontan dan tidak terstruktur seperti obrolan antar teman atau keluarga. Kemudian komunikasi formal atau komunikasi yang mengikuti aturan dan norma yang berlaku seperti komunikasi antar atasan dan bawahan. Nah, contoh komunikasi antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami konsep komunikasi antar pribadi, saya akan memberikan 2 contoh, yaitu komunikasi informal dan komunikasi formal. Dan saya menggunakan jenis komunikasi diadik. Berikut contoh komunikasi informal yang saya lakukan. Nah, dalam video ini saya dan adik saya sedang melakukan komunikasi informal dengan membahas tentang pengalaman pribadi liburan kami kemarin. Kami saling bertukar cerita tentang wisata yang paling menarik, kuliner yang lezat, dan berbagai momen seru lainnya. Komunikasi informal biasanya terjadi secara spontan dan tanpa rencana sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu komunikasi formal. Nah, dalam video ini saya dan adik saya sedang melakukan komunikasi formal sebagai atasan dan bawahan. Kami membicarakan tentang penugasan kerja seperti memberikan instruksi dan penjelasan detail tentang tugas kepada bawahan, termasuk deadline, target, dan saran untuk peningkatan kinerja. Komunikasi formal mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami tentang komunikasi antar pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.